Baik, selamat sore pemirsa sekalian. Ini tadi Mas Kentut Santoso Kentut Susanto sudah bercerita banyak tentang ini yang terkait sekarang dengan di Kiai Tan Anglo ya. Ini adalah kuburannya Tuan Tan Anglo. Kiai Tan Anglo. Ini orang pertama yang menjadi saksi nama Desa Tegalmati dari Mbah Anglo ini ya. Dari siapa? Dari Raden Said. Ini dulu kuburannya ini ya memang seperti ini Mas kondisi kuburan. Ya, itu. Ini kan juga rumahnya Mbah Anglo dulu. Ini kuburannya Mbah Anglo. Ya. Kuburannya Mbah Anglo yang memang dulu seperti ini ya Mas, bukan Ya, berupa apa yang pasangan itu. Ya. Terus ini pagarnya. Pagarnya dibuka oleh Pak Darsopan itu tahun 51. Tahun 51 pagarnya makamnya Mbah Anglo ini dibuat oleh masa Pak Lurah Darso Panitro ya. Dulu di situ ada pohon kelampis yang besar, di sana ada asemnya. Ya. Kita tumbang semua. Ya, ini kondisi daripada makam Tan Anglo. Ini memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan pemirsa sekalian karena memang tidak terawat. Mudah-mudahan nanti dari Dinas Kebudayaan Sukoharjo misalnya dengan pemerintah desa bisa merenovasi daripada makam Mbah Anglo ini sehingga nanti bisa lebih bagus supaya nanti bisa dikasih cagar budaya sejarah yang ada kaitan erat sekali dengan Desa Tegalmati yang ada di sebelah barat itu. Ini kondisi daripada makam Mbah Anglo yang memang dari dulu ini sudah seperti ini Pak Kentut ya. Sudah seperti ini. Oh, sudah seperti Dulu malah ini. hanya berupa gundukan tanah gitu saja. Ini kalau nggak salah dengan Nyai Tan Anglo atau Mas Kentut? Tidak, sendirian. Oh, Sendirian. Dia sendirian. Ya. Menurut mbah saya loh. Dan dia itu tidak punya kuda. Dia ini petani betul. Mbah Anglo ini petani ya? Petani ya. Di sinilah. Oh, di sekitar ini Iya. timur ini. Kalau kerbau punya, Kerbau malah punya Mbah Anglo ya. tapi kalau kuda tidak punya. Oh, ya. Tidak sembarangan orang punya kuda itu dulu tuh, kalau tidak orang ningrat. Jadi nama Cinanya itu kan Tan Anglo. Tan Anglo di sini. Kemudian lidah Jawa mengatakan Mbah Anglo gitu ya. Anglo di sini dulu ada gitu. Ada apa ya? Puing. Oh iya iya. Nah ini pemirsa sekalian, ini ternyata masih ada Anglo. runtuhan papan nama di pagar di depan ya dulu Mas Kentut ya. Iya. Ini sudah tinggal Anglo. Tan Anglo ya. Iya. Ini namanya tetap Cina. Anglo. Tan Anglo. Dari Fujian Mas kan? Iya. Ini Dari tanah Margatan. di Fujian. ya, Ini Anglo. ya ini sangat memprihatinkan juga. Jadi memang papan nama Mbah Anglo ini sudah untung masih berada di lokasi sini ya Mas Kentut ya, masih bisa ditelusuri jejaknya pemirsa sekalian. Matur nuwun Mbah Anglo sudah saya sowan kalian panjenengan Mas Kentut kali Mas Adimin pada sore hari ini kiranya nanti bisa dijadikan cermin sejarah bahwa Kiai Tan Anglo itu memang sangat erat sekali kaitannya dengan sejarah Desa Tegalmati ya Mas Kentut. Ya ini orang pertama yang menjadi saksi pemberian nama Desa Tegalmati itu Kiai Tan Anglo. Yang memberi nama siapa? Raden Mas Said tadi yang saya ceritakan tadi. Karena ketemu dengan Mbah Ya, Anglo, ketemu disambut dengan Tan dari Anglo sini. itu. Jadi tadi kan dari Solo, dari keraton itu terjadi perjanjian penawaran pembagian negara. Ini sama mertuanya atau Pangeran Mangkubumi. Ditawari oleh Patih Pringgoloyo, lewatnya Patih Pringgoloyo. Pangeran Mangkubumi loh itu. Ya. Itu tadi kan sudah saya jelaskan. Itu kemudian Pangeran Mangkubumi setuju tawaran itu, tapi Raden Mas Said menolak. Itu menantunya Mas Said itu. Gitu. Menolak, lalu Raden Mas Said pisah, tidak jadi gontak sendirian.
Nah, atas keberanian kelancangannya dia menolak itu. Menolak tawaran pembagian apa? Wilayah negara, kerajaan. Ini dia harus berani menerimanya apa? Dia diceraikan dengan istrinya Kanjeng Ratu Bendoro itu putra Mangkubumi. Dipaksa untuk cerai. Harus cerai. Wes kowe saiki tak pegatke gitu loh. Kamu saya ceraikan. Jadi seperti ceritanya Kanjeng Nabi dan Abu Lahab, Kanjeng Nabi Muhammad dan Abu Lahab. Itu gitu cerita Islam gitu. Putranya Kanjeng Nabi yang namanya Umi Kulsum itu menjadi menantu Abu Lahab. Karena berbeda pendapat diceraikan oleh Abu Lahabnya. Terus ketika pertemuan Pangeran Sambernyawa Mangkunegoro I dengan Kiai Tan Anglo ini di mana itu Mas? Di daerah sekitar sini? Tadi kan saya yang tempatnya ceritakan. indah apa tadi itu? Jadi setelah turun dari Nusupan naik menyusuri Bengawan Solo, menyeberang Bengawan Solo, ada potongan kayu jati. Potongan dahan atau apa ya? Cabang kayu jati potong. Jadi diambil Raden Mas itu enek kayu jati neng kene, kok ada kayu jati di sini. Itu lokasinya di mana? Jati Teken itu. Oh, Jati Teken tadi namanya Jati Berarti Teken. aku entuk Jati Teken itu di daerah Laban. Oh, Utara kerajaan. Nah ngono iki aku oke. Aku entuk Teken kayu jati. Besok kene tak jenengke Jati Teken. Jati Teken. Terus dari situ ke Nah, sini itu ke timur terus. timur. Bersama pengikutnya ini. Ya, ya. Nah, itu dia susah orang diputuskan dengan istrinya kok. Kanjeng Ratu Bendoro ini setia sekali, selalu mengikuti pemberontakan ini, selalu kemana-mana. Raden Mas ini dia, iya. Tapi ketika pertemuan itu dipaksa diambil oleh Mangkubumi. Gitu. Terus ketemulah sama Kiai Tan Anglo ini. Dari Jati Teken ini ke timur terus, di situ Said susah, Raden Mas ini susah. Itu dihibur oleh pengikutnya. Dihibur pengikutnya. Sak menika Raden penjelasan sampun lamban, ampun susah, sampun mboten gadah tanggung jawab, malang leresi. Ini orang jadi sekarang kamu itu sudah sendirian Raden, tidak punya tanggung jawab. Jadi malah kebetulan istrimu, istri Raden diambil mertua Raden. Gitu loh. Jadi Raden sekarang sudah sendirian, lamban itu sendirian, lamban. Tidak berkeluarga. Nah, terus ketemu di Laban dia sekarang ini. Raden Mas lah, oh nek ngono besok kene iki tak jenenge desa Laban. Dari situ terus ke sini. Terus ke sini sampai tengah hari, beduk tengah itu tengah hari. Ya, panas. Karena ini hamparan padi yang sangat subur dan luas. Termasuk dia Mbah Anglo di sini. Rumahnya juga di sini. Oh, rumahnya ya. Mbah Anglo itu iya, juga di sini ini. Rumahnya sini, termasuk kandang dan komplit lah. Di area ini pokoknya. Di area ini. Nah, terus kemudian Mas Said dan pengikutnya dia singgah di sini sebentar. Leren itu istirahat. Bukan kok penake kok ndak disuguh. Berarti ketika dialog itu terjadi antara Mangkunegoro dengan Mbah Anglo ini di sini. Di ya, sini, di sini. Oh, di rumah ya, ini. karena Ya? disuguhi itu tadi. Ubi itu bukan ubi singkong itu bukan. Ubi. Ya, ya. Jadi apa ya? Ubi jalar. Ubi jalar. Nah, itu enak sekali. Disuguhi ini bersama pendereknya semula kok. Nggon kok nikmate kaya ngene. Dan panganane kok enak timen ngoten lho, ubi nikmat. Wah, Tegal kok kaya ngene, ladang kok kaya ngene. Seperti ini lah. Nikmatnya sekali. Kene tak jenengke besok jadi desa Tegal Made. Matnya itu maksudnya enaknya itu. Nikmat. Oh, jadinya Tegal Made. Iya, Made. Bukan Made loh. Made seperti Made. maka Jadi, mungkin di seluruh Indonesia tidak ada dua nama itu, cuma ini. Oh. Di desa Tegal Made. Ini orang pertama kali yang menjadi saksi bahwa ini adalah desa Tegal. Baik pemirsa sekalian, sudah sangat jelas ini makam Mbah Anglo yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh narasumber saya Mas Kentut Susanto. Ternyata sejarah desa Kedama itu sangat erat sekali dengan kaitannya dengan Kiai Tan Anglo yang disebut orang Jawa itu Mbah Anglo, Mas Kentut ya. Kiranya apa yang disampaikan Mas Kentut juga Mas Ardimin tadi bisa menjadikan kita sebagai ahli-ahli waris, dan kita tetap harus menjaga
pepunden kita untuk kita tetap bisa mengingat daripada jerih payah perjuangan beliau-beliau ini. Nanti kita akan ke makamnya Mbah Sintu Menggolo di pemakaman umum Tegal Mati. Tegal Mati. Sampai jumpa, terima kasih, salam budaya.